kebajikan, dan salam sejahtera. Selamat datang di podcast Media Dusa bersama saya Fana Senja Putri Dan saya Tanda Negra Javastunggal Cakrawangsa. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah kebudayaan lokal. Maka dari itu kami mengundang narasumber spesial yang terhormat Bapak Gatot Sudjarwo SPD, Pembina Seni Tradisi sekaligus Pemrakasa Kesenian khas Kecamatan Sambong. Baik Bapak, kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Gatot Sudjarwo dan saya di sini dipercaya oleh pemerintah untuk ngomong mendidik siswa-siswi di SMP 1 Sambong. Alamat rumah saya di Desa Kasiman, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Iya, sama ini. Baik Bapak, kami mulai pertanyaannya. Iya, monggo. Sejauh mana budaya lokal mempengaruhi gaya hidup generasi muda sekarang? Pengaruh budaya lokal ke generasi muda itu efeknya kalau saya itu di bidang budi pekerti. Jadi langsung saja jika itu mau kita menggali mengenal budaya lokal, itu akan mempunyai efek samping yang bagus sekali, terutama di bidang budi pekerti, baik itu tutur, bahasa, gaya hidup, kemudian juga gaya berinteraksi dengan lingkungan. Jadi semakin generasi muda itu mengenal budaya, pasti ada efek sampingnya, yaitu menjadikan suatu siswa itu menjadi sadar diri, terutama di bidang unggahu, sopan santun dan budi pekerti. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Satu nih Pak. Iya, Yang monggo. kedua, apakah globalisasi mengancam atau justru memperbaiki kebudayaan kita? Nah, itu tiga kita mengancam dan tidak itu kan, kalau bagi saya tiga kita kan manusia, tahu baik dan buruk, tahu ini yang kira-kira bahaya dan tidak. Selama kita itu, kalau orang Jawa mengatakan kukuh, kita kuat, sehingga bagaimanapun itu bahaya yang akan datang tidak akan kesampaian ke kita, karena kita sudah punya benteng, yaitu tadi budaya budi pekerti yang diwariskan leluhur kita turun-temurun, terutama di lokal di wilayah Sambong. Baik ya Pak. Lanjut ya Pak ya. Iya. Bagaimana caranya supaya budaya bisa tetap hidup, bukan hanya jadi pajangan atau kesepakatan? Ya, kalau saya ke yang muda, kalau seperti saya kan jelas itu mengakar di saya. Sekarang kita sebagai generasi muda itu PR untuk pendidikan semua. Bagaimana budaya lokal kita garis bawahi lokal dulu supaya tidak punah. Ya jelas, satu, pengenalan di sekolah. Dua, setelah kita mengenal, kita mau mempelajari. Kalau sudah mempelajari, kemudian melalui diskusi. Jadi diajak teman-teman, diajak adik-adik kita itu untuk menggali kembali akar budaya yang berada di wilayah Sambong ini. Bagaimana kalau sudah kita kenal? Apa kita cuma hanya melihat? Tidak. Mestinya kita ada usaha untuk mempraktekkan, melestarikan, bahkan yang penting itu menumbuhkan, mengembangkan. Ya namanya melestarikan itu kalau hanya dalam kata-kata, melestarikan tidak bisa, harus diwujudkan dalam praktek. Jadi seperti pendidikan Moses, ya kita kalau perlu ada diskusi dengan Bapak Ibu guru, gimana ini tugas kita bersama, sekolah, guru dan lingkungan, tokoh masyarakat, juga tokoh-tokoh siswa di sini kan, yang namanya SMP Sambong itu kan mesti banyak anak-anak yang berpotensi. Misalnya anak itu nakal, belum itu nakal ya, nakalnya itu kita fungsikan, dijak omong, di ruang kayak ayo. Saya kira kalau seperti itu insya Allah budaya itu tidak akan punah, karena kita sudah senang dulu dan kita sudah berperan serta untuk mengembangkan tadi, sehingga tidak mungkin akan punah. Selain itu, menurut Anda, apakah hal kecil yang bisa dilakukan sehari-hari untuk menjaga budaya? Dimulai dari yang kecil dulu adalah berperilaku
yang sesuai dengan aturan-aturan di sekolah ataupun di masyarakat. Kecil, saya nggak miso. Misalnya gitu, saya kalau makan jangan kecap, itu budaya bapak kita. Kalau masuk ke ruangan, assalamualaikum, excuse me, permisi, kula nuwun, itu merupakan budaya yang tidak tertulis. Nah kalau kita mau melakukan itu yang kecil, dari situ dulu kita nanti akan berkembang. Itu sudah melakukan suatu budaya lokal. Nuwun sewu, itu sudah merupakan budaya Indonesia. Tapi sambung saya Indonesia nanti kalau luas, kalau mungkin di Batak Uras juga kan begitu. Disambung pun permisi. Ya. Kalau ada bapak ibu guru, Pak, Bu, morning, sugeng enjang, des pundi Pak, itu budaya. Begitu saya lanjut tentang kesenian yang ada di sekolah ini ya Pak. Kemarin saya lihat ada kesenian di sekolah kita dipanggil ke Bojonegoro untuk menampilkan genderuwo awon-awon. Ya, betul. Itu boleh diceritakan tentang kisah atau makna di penampilan tersebut? Ini Mbak, genderuan ayam. Genderuan itu dari kata genderuwo. Tiruan dari genderuwo karena berupa topeng itu adalah jadi genderuan. Itu bukan genderuwo tapi tiruan dari hantu genderuwo. Itu tujuan dalam topeng itu genderuwo. Tapi dalam hal ini yang sebetulnya sekolah kita itu sudah melanglang buana. Maksudnya melanglang buana itu lintas provinsi. Tidak yang baru hangat kemarin itu kan di Bojonegoro, karena di sana kedua ayam-ayam itu menjadi ikon Bojonegoro, berangkat di Padangan. Dan Padangan itu pun tidak jauh dengan kita, karena Padangan dan Sambong itu tidak jauh dan dulu merupakan satu wilayah Kadipaten Jipang. Dulu tidak ada Jawa Timur, Jawa Tengah, tapi mulai dari Bojonegoro ke sini sampai ke Blora itu wilayah Jipang. Yang menjadikan Jawa Timur, Jawa Tengah itu ketika zaman Belanda. Nah, saya terutama berterima kasih pada SMP 1 Sambong karena saya sebagai salah satu personel guru di SMP 1 Sambong, tanpa siswa-siswa kompak akan guru, siswa dan penabuh yang mau tidak akan mungkin terjadi. Dari SMP 1 Sambong krunya itulah yang mengemas budaya kedua ayam itu yang dimana yang saya dengar yang lain belum pernah ada. Dari tahun berapa lupa saya itu pernah di Festival Keraton Cirebon juga sama. Itu bisa menjadikan cari di sana ada genderuwo ayam di sekolah kita yang dipercaya. Sejak dulu mungkin mbak-mbak ini masih TK. Nah, terus yang kemarin itu di Padangan. Itu mencerminkan, kalau di Padangan mencerminkan kejadian dua bupati yang satu berperan melawan Belanda sehingga diwujudkan dalam kesatria yang naik kuda itu kalau dari sana. Tapi mungkin di sini juga mempunyai persepsi yang lain. Di sini ini aku nggak akan dewi, aku tidak bisa, harus satu grup seperti ini. Jadi kalau sudah main itu sudah seawak. Itu ada pengalaman seperti itu pernah terjadi. Lanjut gimana? Iya. Oke. Menurut Anda, apakah budaya bisa dikolaborasikan dengan tren modern tanpa kehilangan jati diri? Sangat bisa. Sangat bisa. Saya setuju. Sebab kalau budaya kita tanpa membuka diri, tidak mau mengikuti perkembangan zaman, sulit untuk berkembang. Iya benar sekali. Itu sulit berkembang. Contohnya yang mudah aja, kalau kita mau main zaman saya dulu tidak ada mic-nya, sehingga saya harus bersuara keras-keras. Lah, kalau saya menolak modernisasi kan tidak mungkin saya menggunakan mic. Nah, itu kan juga sangat menolak. Salah satu contoh modernisasi Pak? Iya, salah satu. HP sekarang saya baru ngajar, tadi saya ngajar
sinden itu dengan saya merekam mendownload di HP, di setel, mereka mengikuti, saya mengawasi, itu lebih cepat daripada saya mengulang-ulang sampai suara saya serak. Dulu begitu, sekarang enggak. Saya download, setel keras, dia mendengarkan, tag sudah saya dapatkan, sangat cepat sekali. Dalam waktu setengah jam dia sudah mampu untuk mengikuti nada gamelan tadi, sinden tadi. Jadi kalau kolaborasi atau sangat dibutuhkan, itu sangat dibutuhkan, harus berubah. Tidak bisa kalau kita hanya menonton, klasikan terus, tidak bisa. Baik itu dari alatnya juga ceritanya. Ceritanya misalnya kita mau menampilkan pakai bahasa Jawa yang halus tok, nggak bisa. Karena bahasa Jawa itu sekarang sudah mulai jarang dengar, sehingga ya harus mau ya halus, ya yang bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa-siswa atau rekan-rekan itu lebih cepat, anak akan lebih tertarik. Kalau kolaborasi antara tren sama budayanya itu mengubah gaya yang seperti tari-tarian itu bagaimana? Apa itu juga boleh atau tidak? Boleh. Tapi gini, walaupun itu dirubah supaya tidak merusak aturan atau menghormati pendahulu, itu jangan dirubah total. Boleh ditambah, umpama kita masakan itu jangan diambil garamnya, jangan diambil garamnya, tapi ditambah gulanya, tapi ditambah penyedap gula. Kalau sekarang kita mengenal daun kari yang dari Sumatera, kalau itu memang dimasak-masak pada kasih aja nggak apa-apa. Kasih bumbu penyedap, mau kasih saus, mau buatnya yang ada tetap ada. Jadi nggak apa-apa, boleh pakemnya ya jalan, tapi nek pakem tok yo ora sedep. Sekarang musimnya beda, campur musik, campur sari, dangdutan, asalkan batasan karena kita itu adalah porsinya sekolah. Jangan sampai memasukkan lagu-lagu yang kira-kira berkonotasi negatif. Itu yang dicekeli ya. Jadi itu pegang aja. Jangan memasukkan, jangan melakukan hal-hal yang kira-kira berkonotasi tidak baik. Apa itu politik belum maksudnya. Apalagi agama, jangan. Nanti kita mengkotori agama yang suci itu. Seni aja yang enak aja. Untuk anak muda yang ajar batasan-batasan, lagu-lagu juga kita becak yang sana biar sana, sini punya tas diri dia sambung-sambung. Budi itu ada usaha. Pengangan bud ada yang mana bud itu pengangan, yaitu peningin cetok. Kita budaya aja. Budaya yang baik. Jadi manusia itu tidak membedakan dengan binatang. Jadi untuk membedakan gampangannya, ngomongin di budaya bedanya kalau kewan ketok. Orang meninggal masuk ada dibuang. Tidak, pasti ada cara Dayak, cara Papua, cara suku India, cara suku Aborigin. Pasti berbeda. Ini bisa seliar-liarnya orang yang di suku Jawa yang di mana Afrika itu mesti mempunyai budaya sendiri. Dan itu tadi Jawa sendiri, Batak sendiri, Madura sendiri, Banyumas sendiri, rekan-rekan Samin di ada. Dan yang secara umum budaya membedakan manusia dengan ini. Terus tadi ya Pak, bagaimana kebudayaan bisa membentuk identitas suatu daerah atau bangsa?
Bagaimana? Kebudayaan bisa membentuk identitas suatu daerah atau bangsa. Itu terbentuk karena budaya itu adalah kuat. Jadi bangsa yang kuat itu karena budayanya kuat. Kalau budaya nggak kuat, bangsa itu roboh. Contohnya gini, budaya Jawa misalnya. Aku gak akan budaya Jawa. Aku melok budaya Batak ya, kan? Jawa ini hilang. Batak, aku gak akan budaya Batak. Aku enak budaya Dayak. Atur Bataknya. Jadi membentuk suatu bangsa itu dari apa budaya itu. Belanda nggak mungkin mau memakai bahasa Belgia. Orang Jepang sana tidak mungkin mau menggunakan bahasa Inggris, pasti menggunakan bahasa Jepang. Sama Jepang yang paling hebat di Jepang. Jadi Jepang itu nggak mau menggunakan bahasa di sekolah-sekolah itu tidak boleh pakai bahasa Inggris. Ini Jepang loh, harus bahasa Jepang baru bahasa Inggris. Itu jadi keterkaitan antara budaya dan bangsa itu manusia jadi satu. Tidak mungkin budaya itu akan lepas. Kalau lepas hancur. Kalau kita mah hore ya, hore. Kalau si Mbah Putin ura, apa kita meniti ura, kita punya hore. Ya toh? Hore itu kan milik kita. Mbah Putin Rusia ura, semua ura. Apakah kita diubah Putin? Tidak mungkin. Kita punya sendiri. Karena setiap daerah itu mempunyai ciri khas sendiri. Tidak itu rata. Kalau lagi gimana? Menurut Bapak, dengan tantangan terbesar apa dalam melestarikan budaya saat ini? Tantangannya pada apa? Kesadaran diri dari masing-masing individu, siapa ya Pak RT, Pak RW, ya, tidak hanya guru, tidak hanya siswa, jadi semua komponen masyarakat. Sekolah itu ngulang budaya paling apa, sekolah dan Pak Guru hanya berapa, SMP Sambung ibunya berapa, siswanya berapa, waktunya berapa jam. Ya kalau semua sudah menyatu, Pak RT, Pak RW, Pak Kamit, Mbah Jokowi, semua menyatu, aman budaya. Nek guru tidak mampu, sekolah saya hanya berapa menit, baru wes, tapi masing-masing individu yang hidup di suatu daerah, misalnya satu sambung, sepuh-sepuh, itu masing-masing sadar diri terhadap kepemilikan budaya lokal dulu. Wah, baru kita ke budaya sampai ke nasional. Pasti kuat, kan insya Allah itu bismillah. Wah, itu saya bisa sampai nasional ya Pak? oh, Pak, pasti bisa kalau saya. Bisa. Bukan insya Allah tapi bismillah. Dan ada keterkaitan. Sambung itu kalau saya tidak putus, maksud saya gini, saya pensiun. Sewaktu-waktu dibutuhkan untuk sambung, siap. Karena dulu saya jadi pegawai itu hidup di Sawaladan SMP Sambung. Nah ini yang saya kritik, siswa-siswa Sambung itu kalau sudah lulus kan saya jadi masuk, enggak saya sebut sekolah sana, saya merasa diri saya sudah tinggi. Nah aku semua, apalagi dengan adik-adiknya SMA ini dengan SMA ini, aku mulai berkasta yang ini, ya ini. Nah kalau di Bali, di Batak itu selama itu sambung ya sambung, sampai jadi Pak Dokter ya sambung. Kalau saya apapun yang terjadi sambung satu hari sampai pensiun tetap mantan guru SMP mau maksudnya. Ya sebenarnya mas-mas ini harus sampai kuliah di UNER dokteran itu. Dokternya mantan SMP 1 Sambung itu diakui
itu kuat. Ada masalah adik-adiknya gimana, masalah anak-anak yang pintar nari ya diajari. Adik-adik yang pramuka itu, ya itu yang masih bagus itu pramuka. Biasanya pramuka itu dari kakak-kakak yang di atasnya masih mau melatih. Nah, itu tidak hanya pramuka, hal yang lain. Yeah. Ampun. Saya lanjut nih Pak. Apa ada budaya lokal yang menurut Anda masih kurang di masyarakat luas? Kalau di Sampung saya kira tidak, ya cuma tadi loh, tari-tari yang masih ada cuma belum bisa baku. Makanya kita adakan pembakuan. Kalau itu baku menjadi milik Sampung kan, kalau ada pemerintah apa, kamu datang di penjelasan seperti ini. Gamjong itu kan milik Jawa Tengah. Gamjong Parianan itu milik Jawa Tengah. Bremo itu milik Jawa Timur. Sodati itu milik Aceh. Sampung itu ada, karena ada. Kecuali kalau Sampung nggak ada apa-apa ya kita mau ngomong apa. Tapi kan Sampung dari mbah-mbah dulu itu punya ini kita gali. Kita gali. Dengan lillahi ta'ala, dengan semangat berapi-api sehingga budaya sebut aman dari ini kan belum dikenal. Joget Sampung itu gak ngerti. Roh itu menunggu. Jalanan atau gak itu menunggu. Dan tapi kalau kita kita amankan, kita selamatkan. Oh ini toh, dia Sampung menunggu. Oh menunggu toh, gak cuma terutama yang muda. Yang muda oh iya, ternyata aku duwe. Ini kok ngomongin Mbah Sampung, ini kok ngomongin Mbah Kemengen. Gitu. Kalau yang lain saya kira budayanya apa ya? Sebenarnya. Dan kita juga harus dibarengi dengan adanya globalisasi mau gitu. Ya harus. Tanpa globalisasi sulit berkembang. Karena manusia itu berkembang dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman harus mau mengikuti dia. Monggo. Lanjut ya Pak. Nggih. Sejauh mana budaya lokal mempengaruhi gaya hidup generasi muda sekarang? Kalau saya ini belum bisa menjawab karena generasi mudanya belum mengenal. Kalau sejauh mana kan gimana kalau kita mau mengukur, beberapa di antara anak itu tidak mengenal. Dan tidak mengenal itu ya nggak salah mereka, karena situasi. Ya yang memediasi jadi mediator ya sekolah-sekolah mulai TK sampai SMP. Kan nggak salah, misalnya ada anak dari desa X ya, dengan gurunya, kue konti Pak, itu belum tentu salah anaknya, karena di desa mana gurunya Pak Sopo, gurunya TK Sopo, itu kalau Pak Guru kan benar. Nah itu tadi kita kalau ini saya belum berani mengukur, belum bisa, karena anak tersebut belum melakukan. Orang ngerti kok. Nek kok piye? Aku sing jenenge kapalan Sampung iki piye yo? Joget gaya gaduh piye kan? Delok wis bah. Ya kecuali kalau dia mau menganalisa. Itu bisa dijawab kalau anak-anak sing diwawancara itu benar-benar ngerti. Kalau saya soto itu mau tahu saya soto itu rasanya kalau jangan langsung beda, orang ngerti. Nah itu belum bisa dijawab. Bukan tidak bisa, belum bisa. Apakah globalisasi mengancam atau justru memperkaya kebudayaan kita? Mengancam dan memperkaya tinggal kebijaksanaan manusianya. Mengancam itu tidak dari mengancam kalau tidak ada kuat. Tadi loh, apa lagi budaya apa sih? Globalisasi. Itu penting sekali. Tanpa itu kita tidak berkembang. Misalnya saya tidak mau belajar komputer, ya akhirnya saya kalah dengan anak-anak. Saya nggak mau pakai HP, ya akhirnya saya kalah. Nah, tiga HP saya itu gunakan apa? Oh, aku mencari tanaman bal ini itu kan positif. Ini saya ingin mendorong laku ini positif. Bahasa Inggris itu untuk kelas 7 yang menarik
cara mengajarnya ini itu positif. Jadi kan tidak mengancam. Tapi harus seimbang gitu ya. Ya tidak sih masa bijaksana mungkin. Maksudnya berimbang itu gini, kalau berimbang berarti penjenengan juga mau memasukkan istilah yang mengancam. Misalnya budaya ada anak laki-laki yang bugil tanpa busana, itu kan mengancam. Dan menisibah berarti Anda memasukkan itu juga. Kalau bijaksana enggak, ini agama enggak benar Pak ini. Sesuai aturan adat dan agama enggak baik. Ada anak-anak mesum di WC, mungkin dimasukkan di YouTube. Ya, kalau dilihat kan berarti Anda sudah salah karena berimbang. Ya sudah menyaring, filter enggak. Jadi tadi bijaksana untuk menghadapi globalisasi itu. Terutama kita tidak punya senjata itu agama yang kita ada yang kita punya. Yeah. Matur nuwun Bapak. Yeah. Perbincangan hari ini benar-benar luar biasa. Saya mendapatkan banyak ilmu, pengetahuan baru mengenai kebudayaan. Terima kasih banyak kepada Bapak Gatot Subjarwo SPD yang berkenan membagi ilmu kepada kita semua. Dan kami harap perbincangan kali ini bisa membangkitkan semangat generasi muda untuk melestarikan kebudayaan negara kita di Indonesia dan Indonesia. Sekian podcast hari ini dan nantikan untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak.